Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai tutorial submit paper melalui Open Journal System atau OJS bagi mahasiswa dan dosen pemula di Jurnal Nasional Sinta 4. Bagi teman-teman mahasiswa dan rekan-rekan dosen yang membutuhkan referensi tambahan mengenai karya tulis ilmiah, mungkin buku ini cocok untuk dijadikan referensi karena buku ini merupakan buku kolaborasi antara dosen Politeknik Negeri Subang dan dosen Universitas Negeri Surakarta. Kata-kata berikut saya ambil dari halaman depan buku yang sudah saya tunjukkan tadi, bahwa beberapa mahasiswa merasa sangat ketakutan ketika akan menuliskan tugas akhir, baik tugas akhir D3 ataupun skripsi. Karena beberapa ketakutan mahasiswa itu dimulai dengan mendapatkan pembimbing yang killer, salah mengambil judul, atau tata tulis masih berantakan, atau juga ketakutan karena takut tidak lulus di saat ujian. Nah, ketakutan-ketakutan ini memang ketakutan yang harus kita hadapi ketika kita menjadi atau berada di posisi tersebut. Bagi saya, untuk memulai menulis, yang pertama atau hal yang harus kita taklukkan pertama kali adalah kita harus ada niat, yang bukan hanya niat tetapi niat untuk menulis walaupun hanya satu baris pertama. Kemudian tingkatkan rasa percaya diri ketika menulis, pede dengan tulisan, pede dengan kemampuan. Kemudian ini yang paling menakutkan ya dari kegagalan dalam menulis sebuah karya, yaitu rasa malas. Saya ingat ketika dulu salah satu profesor saya berkata, tesis yang baik atau karya tulis yang baik adalah karya tulis yang selesai atau disidangkan dan lulus. Ketika karya tulis yang kita buat atau tulisan yang kita buat sangat bagus, kemudian tebalnya sangat tebal, intinya banyak, isinya banyak, tapi tidak disedangkan atau tidak selesai, ya sama aja itu tulisan yang jelek. Kemudian kalimat tersebut yang mungkin saya adopsi sampai saat ini, bahwa tulisan yang saya buat harus selesai dan harus dipublikasi. Untuk kualitas itu akan dijalani satu tahap demi satu tahap ke depan. Saat ini kelulusan di beberapa universitas mensyaratkan atau mewajibkan karya tulis yang dibuat oleh mahasiswa wajib dipublikasikan. Ketika dia dalam jenjang S1, minimal skripsi ini dipublikasikan di jurnal nasional. Dulu saat saya S2, karya tesis saya wajib dipublikasikan di minimal di jurnal nasional Sinta 2 atau di jurnal atau proceeding yang terindeks Scopus, dan saat itu saya lebih memilih untuk diproceedingkan di proceeding yang terindeks Scopus. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara mencari jurnal kemudian untuk mempublikasikannya di jurnal Sinta 4 atau jurnal nasional Sinta 4. Pertama-tama yang kita harus lakukan adalah membuka halaman Sinta Kemendikbud, kemudian kita search atau kita mengklik bagian jurnal untuk mencari jurnal yang cocok yang akan kita coba analisis dan kita submit ya. Ketika sudah masuk di halaman tersebut, ketikkan keyword di bagian search. Saya menuliskan kalimat Vanos atau Journal of Mechanical Engineering Education. Di situ terlihat bahwa jurnal ini diakuin terakreditasi Sinta 4 dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan fokus di bidang teknik mesin ya, atau pendidikan teknik mesin. Kita bisa lihat H-index, citasi, kemudian bagaimana sih kualitas jurnal ini secara umum. Setelah mengklik bagian atau nama jurnal tersebut, kita harus menuju web dari jurnal Vanos tersebut ini yang di sebelah kiri yang saya lingkari dengan garis merah, kemudian kita klik. Sedangkan di sini terlihat beberapa statistik dari publikasi yang telah jurnal Vanos lakukan pada periode sebelumnya sampai saat ini.
sudah mengklik bagian homepage pada jurnal Finance tersebut, kita bisa lihat di sini. Baca dulu di bagian umum atau di bagian home akan ada periode penerbitan pada jurnal. Untuk jurnal Finance Sinta 4 sendiri diterbitkan di bulan Mei dan November. Jadi 1 tahun dia akan menerbitkan 2 kali. Kemudian sertifikat Sinta 4 kita lihat benar memang ini terakreditisasi Sinta 4. Kemudian di sebelah kanan di bar itu ada menu-menu. Bagaimana kita bisa melihat fitur atau tampilan pertama kali pada jurnal Finance. Yang paling penting menurut saya adalah di bagian periode penerbitan. Ketika kita ingin menerbitkan di bulan Mei, kita jangan mengirim paper kita di bulan Mei, kirim di bulan Januari. Semakin 2 atau 3 bulan sebelum tanggal penerbitan itu sangat baik, karena akan ada proses reviewer, revisi, kemudian penerbitan, proofreading dan lain-lain. Sehingga disarankan 1 atau 2 bulan kita harus mempersiapkan paper kita sesuai dengan template yang telah dianjurkan oleh jurnal yang akan kita tuju. Setelah mengecek periode dari penerbitan jurnal tersebut, yang harus kita cek selanjutnya adalah tema dari jurnal. Apakah tema jurnal Finance ini cocok dengan tulisan yang telah kita siapkan? Kemudian kita juga bisa mengecek indeks jurnal. Jurnal ini terindeks apa sih? Apa hubungan indeks dengan bagaimana publikasi? Indeks juga akan menentukan berapa besar skor yang kita dapat ketika kita mempublikasikan atau tulisan kita diterbitkan oleh jurnal Finance ini. Langkah selanjutnya adalah mendownload template jurnal atau jurnal template. Di bagian kanan dengan format Microsoft Word ada jurnal template. Kita download jurnal template tersebut. Apa itu jurnal template? Template merupakan dokumen atau file yang memiliki format yang sudah ditetapkan. Sehingga apabila kita menulis tidak sesuai dengan format ini, dapat dipastikan tulisan kita tertolak atau di-reject. Namun apabila memang tulisan ini dianggap memiliki substansi yang baik, kadang-kadang tulisannya akan direvisi secara mayor. Tulisan atau papernya diterima, cuma kita diminta untuk merevisi sesuai dengan format yang sudah ditetapkan. Permasalahan mahasiswa atau dosen pemula seperti saya pada waktu itu, saya tidak banyak membaca dalam panduan untuk mempublikasikan sebuah jurnal. Sehingga kadang-kadang saya submit dan akhirnya tertolak. Sehingga untuk meminimalisir ketertolakan atau terrejectnya tulisan kita harus lebih banyak membaca, terutama untuk memahami template-template setiap jurnal yang akan kita kirim. Setelah dirasa cocok untuk tema dari jurnal tersebut, yang kita harus lakukan adalah mengklik bagian register, kemudian mengisi biodata yang dibutuhkan oleh jurnal tersebut. Setelah mengisi register dan mensubmit, kita harus membuka email kita terlebih dahulu, karena di situ akan ada konfirmasi mengenai pendaftaran kita pada jurnal tersebut. Setelah kita mengklik OK, kemudian kita mendapat paspor dan nickname kita login lagi di bagian user ya. Kemudian kita akan mencoba login atau mengirim tulisan kita ke Open Journal System atau OJS. Apa itu Open Journal System? Open Journal System adalah sistem terintegrasi pada sebuah jurnal. Jadi semua proses kita mengirim, mendaftar, direview, diterima atau tertolak itu akan terekam. Sehingga jurnal yang baik adalah jurnal yang memang menggunakan OJS. Karena OJS ini mungkin menjadi salah satu panduan penilaian kualitas jurnal baik secara nasional ataupun internasional. Hal yang saya lakukan ketika saya sudah mendapatkan template kemudian membaca sebuah jurnal, saya akan mendownload contoh-contoh publikasi yang telah diterbitkan oleh jurnal tujuan saya. Apa fungsinya? Fungsinya untuk melihat apakah template yang akan kita gunakan nanti sudah sesuai dengan publikasi-publikasi terbaru dari jurnal tersebut. Setelah membuat
tulisan kita yang telah kita siapkan sesuai dengan template yang ada atau template yang telah disarankan. Selanjutnya kita akan belajar cara mengirimkan jurnal kita atau paper yang kita tulis ke jurnal Vanos Sinta 4. Yang harus kita lakukan pertama kali adalah melihat status ya di sini. Aktif adalah status jurnal kita yang masih direview atau yang sudah kita kirim. Kalau arsip adalah data kita atau jurnal yang pernah kita submit, itu tertolak atau diterima pada jurnal tersebut. Untuk mengirim jurnal baru, kita harus mengklik bagian yang saya tandain merah, yaitu New Submission. Oke, diklik. Di step pertama kita akan ditampilkan bagian Starting the Submission. Jadi kita harus mengchecklist semua isian atau poin-poin yang ada pada step atau langkah pertama tersebut. Karena di sini akan ada peraturan-peraturan atau panduan yang harus kita ikutin untuk atau agar tulisan kita bisa dipublikasikan pada jurnal yang kita tuju atau jurnal Vanos pada saat ini. Masih pada step pertama, setelah kita menceklis semua yang harus diceklis pada step pertama, di sini juga ada bagian connect for the editor. Apabila ada beberapa hal atau komen yang mau kita tuliskan kepada editor jurnal tersebut. Kalau tidak ada, langsung klik bagian save dan continuous untuk di step pertama. Step kedua, mengirimkan paper yang siap dengan format dokumen atau Microsoft Word. Setelah kita mengikuti template, kemudian memasukkan karya tulisan kita kepada template yang telah disediakan oleh pihak jurnal, kemudian kita harus mengklik bagian choose file, kemudian pilih dari my computer atau komputer kita file yang sudah kita siapkan sesuai format, kemudian baru kita klik upload di bagian sebelah kanan. Di sini juga ada bagian kontak dari editor ya, sehingga apabila ada beberapa hal misalnya gagal submit, kita bisa mengirimkan kontak kepada nomor ini agar kita dalam proses pengiriman itu berjalan lancar. Masih di step kedua, apabila sudah kita upload, akan tampil di bagian file name ada nomor dari file tersebut, kemudian ada judul. Karena Vanos atau Sinta 4 ini sudah menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa wajib pada publikasinya, sehingga judul paper dan semua memang dalam bahasa Inggris. Kemudian ini ada tanggal kita mengupload file tersebut. Apabila sudah dirasa memang sudah cocok, kemudian kita lanjutkan bagian save dan continuous. Di step ketiga kita akan ditampilkan dengan tampilan tentang mengisi metadata. Apa itu metadata? Metadata adalah kumpulan data yang bisa dibuat dengan manual ataupun dengan bantuan dari tools. Metadata bisa dibilang adalah biodata penulis atau biodata karya tulis yang akan kita submit, mulai dari judul, abstrak, kemudian referensi, kemudian siapa nama penulis yang terlibat dalam karya tersebut. Di step ketiga, jangan lupa ketika kita membuat sebuah tulisan dengan 3 orang nama penulis, kita harus juga memasukkan di bagian biodata penulis di bawah ini ya, di bawah bio statement. Apa fungsinya atau untuk apa sih kita memasukkan nama penulis kedua dan ketiga? Agar ketika jurnal ini diterima dan terbit, jurnal ini akan otomatis dibaca oleh Google Scholar, dan Google Scholar akan memberi atau memasukkan jurnal tersebut berdasarkan nama-nama di sini. Sehingga apabila kita tidak menuliskan nama biodata penulis 2 dan ketiga, bisa dipastikan jurnal ini atau publikasi ini akan tidak terbaca oleh teman kita, oleh penulis kedua dan ketiga. Sehingga penulis kedua dan ketiga harus menambah secara manual di bagian Google Scholar apabila dia ingin mengklaim bahwa paper ini adalah memang karya
kayak kelompok dia atau ada nama dia di dalam paper tersebut. Di step 3 selanjutnya kita harus mengisi judul, abstrak, kemudian kata kunci yang ada pada step ketiga sebelum kita melanjutkan kepada step keempat. Masih di step ketiga kita harus mengisi referensi atau referensi sesuai dengan format. Kalau di sini format yang digunakan pada jurnal Panos adalah format IEE ya. Kemudian kita klik save and continue. Di step keempat ada bagian upload supplementary files atau disebut berkas tambahan. Berkas tambahan adalah berkas-berkas atau kumpulan dari hasil penelitian kita, baik itu instrumen atau hasil observasi di lapangan dan lain-lain. Apabila memang dirasa dibutuhkan atau dapat memperkuat bahwa karya tulisan kita ini bisa diterima oleh editor atau bisa dilihat bertambah poinnya oleh reviewer, sebaiknya dikirim di bagian step keempat tersebut di sini. Kemudian diupload, kemudian baru di save dan continuous. Di langkah terakhir step 5 kita hanya melihat nama dari jurnal kita apakah sudah sesuai, kemudian ukuran file, kemudian juga ada waktu. Apabila memang sudah dipastikan benar, selanjutnya kita harus klik finish submission. Ketika kita sudah klik finish, paper ini sudah otomatis terkirim sehingga kita tidak bisa mengedit, mengubah. Jadi edit atau paper ini akan sudah direview oleh reviewer dari jurnal tersebut. Setelah diklik finish, terlihat bahwa aktif atau file aktif ada 3 yang sudah saya kirimkan di jurnal tersebut ya. Jadi salah satunya dari file yang sudah kita jelaskan pada tahap tadi. Kemudian kita bisa klik di bagian aktif, kemudian nanti ada nama judul yang sudah kita lihat. Disitulah bagaimana kita cara memonitor apakah jurnal atau paper yang kita kirim ini sudah direview atau belum. Beberapa catatan ketika kita mengirimkan paper kita di jurnal nasional. Yang pertama, jangan lupa untuk memfollow OJS. Apakah berkas kita sudah direview, diterima, ditolak, itu harus tetap diikutin ya. Karena kadang-kadang bagian jurnal itu jengkel apabila sudah mengirim, sudah diterima tapi tidak direspon. Karena yang namanya jurnal itu diterbitkan secara berkala dan sesuai tanggal, sehingga sangat menghambat. Yang awalnya diterima bisa ditolak apabila tidak ada respon. Kemudian yang kedua, tidak mengirim jurnal ke jurnal lain sebelum ada kepastian. Jangan sampai kita baru menunggu 1 minggu, wah ini udah nggak ada respon ini, langsung kita kirim ke jurnal lain. Takutnya nanti sama-sama diterima, sama-sama direview, ya sayang dan sangat merepotkan apabila statusnya kayak itu. Saya pernah kejadian di beberapa jurnal saya kirim hampir 2 tahun tidak. Ketika ditanya berapa lama sih waktu menunggu jurnal diterima ditolak, umumnya kalau jurnal nasional saya kira 3 sampai 6 bulan adalah waktu yang cocok untuk menunggu. Apabila lewat dari situ, anggap jurnal ini sudah hangus atau memang tidak ada respon. Karena kadang ada beberapa jurnal yang lihat di jurnal nasional, jurnalnya ada, namanya ada, tapi jurnalnya tidak berjalan atau tidak publikasi lagi. Yang ketiga adalah merupakan bagian proses bagi mahasiswa dan bagi dosen muda seperti saya, sehingga ditolak atau diterima itu merupakan proses. Yang penting terus maju dan terus berusaha. Terima kasih telah bersama saya pada pagi hari ini dalam proses atau tutorial untuk mengirimkan tulisan kita atau paper kita ke Jurnal Nasional Sinta 4. Kalimat terakhir, vokasi kuat menguatkan Indonesia dan jayalah dunia pendidikan Indonesia. Maaf bila salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.